Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu. Kita akan meneruskan perenungan firman Tuhan kita dari khotbah hari Minggu kemarin, yaitu Life Jacket. Dan hari ini kita akan melihat ya, ada 3 hal yang diajarkan melalui jaket keselamatan. Yang pertama, kita akan melihat jaket keselamatan atau life jacket berbicara tentang kewaspadaan. Waspada terhadap dosa, atau dalam bahasa yang lain, kita tidak boleh meremehkan dosa. Seringkali saudara kita menganggap bahwa oh iya betul, kita sudah menjadi anak Allah, kita diberikan kuasa, tapi kita juga harus menyadari satu hal, bukan berarti kuasa yang diberikan Allah kepada kita itu dapat dikalahkan oleh si jahat. Ya, firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yes, amin. Tapi kita perlu mengerti begini, saudara. Iblis itu sudah ada sebelum nenek moyang kita ada. Dia sudah ada di dalam dunia ini ribuan tahun. Sejak zaman Adam dan Hawa dia sudah ada. Jadi segala bentuk perlawanan terhadap dirinya sudah pernah dia hadapi. Dan ingat, firman Tuhan berkata bahwa dia adalah bapa segala penipu. Saudara, kalau ada satu hal yang paling berhasil yang dilakukan oleh si jahat, ya, bukan menyerang kita secara frontal, tapi menipu kita dengan sesuatu yang sepertinya rohani, sepertinya baik. Ini yang seringkali membuat kita terjatuh. Kemarin saya kasih contoh misalnya, jangan berpikir setan tidak senang kita ke gereja dan rajin berdoa. Bisa jadi dia sengaja membuat kita rajin ke gereja. Dia tidak menghalangi kita ke gereja, dia tidak menghalangi kita berdoa. Tapi dia menghalangi kita untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga hati kita bukan tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kita rajin ke gereja, sekalipun bahkan kita melayani, hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Hati kita tertuju kepada yang lain. Saudara, setan itu adalah penipu. Dia berusaha membuat kita menikmati keindahan yang palsu di dalam dosa. Makanya saudara, waktu kita melihat para koruptor, ya, orang-orang yang suka menipu, yang suka mencuri, mereka termakan kebohongan dari si jahat. Mungkin setan berbicara kepada mereka, udahlah nikmati dulu aja, urusan nanti-nantilah. Kalau kamu udah punya banyak uang, semua bisa kamu atur. Tapi pada akhirnya yang terjadi adalah setiap orang yang melakukan kejahatan pasti menuai rasa malu, saudara. Pasti menuai rasa malu. Dan pasti akan menghadapi kehancuran di depan mereka. Makanya ada satu ayat di dalam kitab Amsal berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, ada jalan yang disangka orang, oh ini benar nih. Tapi sebenarnya mungkin itu adalah tipuan dari si jahat. Nah, disinilah kita perlu untuk waspada. Bagaimana caranya kita waspada? Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana cara kita waspada? Ya, memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Kalau di dalam surat Yakobus memakai satu istilah begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, saudara, cara yang paling baik untuk waspada adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita hidup sesuai dengan apa yang kita percayai, itu adalah bentuk kewaspadaan yang paling benar, ya, yang paling benar. Kita menghidupi apa yang kita percayai kita tentang Tuhan. Kalau kita percaya Dia Allah yang suci, mari kita hidup suci. Kalau kita percaya Dia Allah yang kudus, hiduplah dalam kekudusan. Kalau kita percaya Dia Allah yang benar, Dialah kebenaran kita, maka hiduplah di dalam kebenaran. Saudara, biarlah hari ini kita merenungkan bagian yang pertama ini, yaitu waspada. Mari kita waspada terhadap si jahat, karena dia adalah bapa dari segala penipu. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.